Akhirnya bertemu lagi ya. Udah gak kerasa nih 1 minggu kita lewati. Hari ini kita akan kembali untuk sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi kita tetap semangat. Kita mau bersuka cita karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Siap? Kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Sama-sama menyanyikan lagu ini kembali dengan suara yang keras ya. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ayo kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Abel kangen gak sama teman-teman? Kangen ya? Kita meskipun belum bisa ketemu, tapi kita bisa memuji bersama-sama di rumah, oke? Ya, siapa yang mau jadi pasukan Kristus? Oke, yuk kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri ya, yuk. Semuanya menyanyi dengan suara yang keras. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya
karakter. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay, kita adalah laskar Kristus yang selalu menjadi laskar-laskar Tuhan dimanapun kita berada. Oh, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan mengenal nama-nama murid Yesus. Abel tahu nama-nama murid Yesus? Kita mau bersama-sama belajar ya. Ada berapa murid Yesus? Ada 12. Yuk kita bersama-sama belajar yuk mengenal nama-nama murid Yesus ya. Ayo Kak Gilbert. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Selot. Sebentar kayaknya Abel juga lupa ya. Di sana ada yang hafal nggak? Ada yang hafal? Oke, kita bersama-sama ya nyanyi lagi. Kita ulangi lagi, yuk. Jangan lupa dihitung supaya tahu jumlahnya. Coba. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Benar nggak ya? Coba lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kok ada 13 sih? Berarti tante yang salah dong. Masa sih 13? Salah ngitung deh kayaknya. Tapi kita belajar nama-nama murid Yesus. Kenapa? Karena kita hari ini memperingati hari Pentakosta, ya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau mengundang Roh Kudus datang di hati kita supaya Tuhan memampukan kita. Apa yang kita dengar, kita tahu bahwa itu firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Yuk, kita bersama-sama menyiapkan hati. Kita mau membuka hati kita, panggil Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan pujikan sekali lagi lagu ini dengan hati yang sukacita. Ku buka hatiku firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik KA, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ya, lipat tangan, kita mau berdoa, tirukan Om Yunus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Om Yunus mau cerita tentang seorang anak kecil yang diserang banteng. Wah, gimana ceritanya? Suatu ketika ada anak kecil itu masih umur di bawah 5 tahun, masih kecil sekali. Dia sedang berjalan di jalan, kemudian di arah depan itu ada banteng yang mengamuk. Siapa di sini pernah lihat banteng? Wah, banteng itu kayak kerbau, kayak sapi. Tanduknya waduh panjang, tajam. Banteng itu mengamuk dan lari. Gitu. Anak kecil itu sedang ada di tengah-tengah jalan. Dia bingung ketika ada banteng yang mengamuk. Lalu dia diingatkan oleh Roh Kudus. Dia diingatkan untuk berdoa. Anak kecil ini sudah bisa berdoa karena papa mamanya mengajarin dia untuk berdoa. Tapi yang anak kecil ini ingat adalah doa makan adik-adik. Siapa yang kalau makan sudah bisa berdoa sendiri? Nah, banteng itu semakin dekat. Semakin dekat lalu anak itu sujud dan berdoa. Doanya seperti apa? Karena yang diingat dia adalah doa makan, dia berdoa seperti ini. Dia tutup mata, dia lipat tangan, dia berdoa. Doanya gini adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Kami berdoa dan kami siap untuk makan. Waduh, lalu dia buka mata. Apa yang terjadi? Ternyata bantengnya melewati dia dan tidak menabrak dia. Dia selamat adik-adik. Dia diingatkan Roh Kudus untuk berdoa. Lah, cerita kita tentang apa hari ini? Hari ini adik-adik tahu?
hari ini adalah hari besar umat Kristen loh. Hari ini, tepat hari ini adalah hari raya Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan 50 hari itu para murid-murid diberi oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus hidup tinggal dalam dirinya. Nah, adik-adik tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ayo, Tuhan Yesus naik ke surga itu hari keberapa adik-adik setelah dia bangkit? Ya benar, hari ke-40. Hari ke-40 Tuhan Yesus bangkit, maka Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena tempatnya Tuhan Yesus asalnya memang dari surga. Nah, 40 hari setelah Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid disuruh Tuhan Yesus untuk berkumpul di Yerusalem. Maka para murid berkumpul di Yerusalem untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji, mereka akan mendapat penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mereka berdoa di loteng di sebuah rumah di Yerusalem. Dan berapa jumlah mereka? Kira-kira 120 orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul bersama-sama berdoa di sana. Tahu adik-adik, setelah hari ke-10 apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada suara angin yang begitu keras. Dan tiba-tiba apa? Di atas kepala mereka terlihat ada api di sana. Terlihat ada api, lidah-lidah api. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Para murid menjadi orang yang berani. Mereka menjadi bisa berkata-kata, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan yang menariknya, ketika itu Yerusalem sedang ramai. Banyak orang dari mana-mana, bahkan dari luar negeri datang ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Ketika para murid berbicara, ternyata mereka mendengar perkataan para murid Yesus itu seperti bahasa mereka. Padahal orang itu sedang berbahasa di Israel, di Yerusalem. Tapi orang-orang luar negeri mendengarnya bahasa mereka. Contohnya gini, ketika ini Om Yunus sedang pakai bahasa Indonesia ya, tapi orang yang dari Inggris mendengarnya seperti bahasa Inggris. Nah, itu terjadi. Apa yang dibicarakan di sana? Yang dibicarakan adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Para murid menceritakan kepada banyak orang. Orang-orang di sana bingung. Loh, kenapa orang ini kok mereka bisa bicara dalam bahasa kami? Kok kami ngerti mereka ngomong apa? Nah, Roh Kudus turun ke atas para murid. Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta juga masih berkarya. Masih ada sampai sekarang loh adik-adik. Siapa yang pengen hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus itu bisa memberi kamu penghiburan. Kamu yang sedih bisa dihibur oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus memberikan pengajaran, dia menolong, dia melindungi. Roh Kudus selalu beserta kita. Siapa di sini mau Roh Kudus ada dalam hidupnya? Mari di hari Pentakosta ini kita meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus hidup dalam diri kita dan kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak yang penuh dengan Roh, yang hidupnya sesuai dengan Roh, yaitu penuh dengan kebaikan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Roh-Mu hadir dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berkenan menceritakan Engkau kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam namamu, oh Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sudah dengar ceritanya? Ayo mari kita sekarang buka Alkitab kita. Ambil Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya? Ya. Sekarang adik-adik buka di Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu? Dibuka dulu. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Dan ini sebagai ayat hafalan, nanti bisa dikirim lagi ya di grup WA ya. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, dihafalin, nanti di video, nanti dikirim ke grup. Oke, sampai di sini. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Tetap di acara kebaktian online KA Gereja Isa Almasih Galunggung. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.